Halo rekan-rekan GP IB, kembali lagi di SBP on the Weekend, edisi 4 November 2023. Bersama saya, Devi Claudia. Sebelum membaca renungan firman hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan. Kalau hari ini kami bisa kembali membaca renungan-Mu, kiranya renungan-Mu ini bisa kami terapkan kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami roh hikmat marifat yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yeskiel 37 ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bacaan kita mengajarkan tentang pengakuan Allah bahwa Israel sebagai milik kepunyaannya, bahkan tempat kediamannya. Berada di tengah-tengah mereka, tentu pengakuan tersebut tidak terlepas oleh janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa keturunan mereka akan menjadi umatnya, dan melalui mereka semua bangsa akan diberkati. Dalam bacaan kita, Yeskiel mengingatkan umat mengenai komitmen Allah akan janjinya, bahwa mereka akan dibebaskan, dibawa pulang, dan Ia akan menjadi Allah yang senantiasa hadir di kehidupan mereka. Ia ingin kehadiran dan berkat-berkat-Nya dirasakan umatnya, asal komitmen, taat, dan setia kepadanya menjadi prioritas, seperti yang dilakukan Bapa leluhur mereka. Sobat muda, sebagai orang percaya, kita bersyukur karena diakui sebagai anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus, serta diberinya gelar sebagai anak-anak Allah, tentu sesuatu yang istimewa. Namun, tidaklah mudah, syaratnya harus percaya kepada Kristus. Melakukan kehendaknya dengan taat dan setia, barulah pengakuan tersebut layak disematkan kepada kita. Bagaimana mungkin Kristus hadir dan bertata dalam kita jika kehendaknya tidak ditaati dengan setia? Bersihkan hati jika ingin Allah menjadi kita, miliknya, dan mengizinkan berdiam di kediamannya. Tema hari ini, jika Allah ingin hidup di dalammu, maka taatlah. Taatlah, sobat muda. Wow, itu kata-kata yang simple, cuma susah banget untuk diterapkan di kehidupan kita. Kalau ngomong taat, jadi ingat kalau kita berkendara di jalan. Nah, pastilah kita kan sering menemukan nih lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas itu ada apa aja? Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Lampu merah apa itu? Lampu merah berhenti, lampu kuning siap tandanya, lampu hijau berjalan. Kita kalau sudah terburu-buru, waktu kita berangkat kerja mepet nih, kita naik motor nih, wah dengan senang hati nih kita menerobos lampu merah. Kita lupa bahwa lampu merah itu untuk kita berhenti, ada yang lain untuk waktunya berjalan. Nah, apa akibatnya ketika kita menerobos lampu merah itu? Terjadi apa? Pasti kecelakaan yang akan terjadi. Taat firman Tuhan sama kayak kita harus menaati lampu lalu lintas gitu. Lampu lalu lintas ketika kita hijau baru berjalan, lampu merah kita berhenti, kita tidak terjadi kecelakaan. Sangatlah minim terjadi kecelakaan itu karena kita menaati lampu lalu lintas. Sama kayak kita taat pada firman Tuhan. Di dalam Alkitab itu banyak sekali ajaran-ajaran yang Tuhan sudah terapkan untuk manusia lakukan. Bagaimana
Jika Allah ada di dalam kita, bacalah firman Tuhan. Walau sangat susah. Karena apa? Manusia itu tidak pernah luput dari dosa setiap harinya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Sama halnya kayak kita, kehidupan kita. Ketika kita lapar, pasti kita makan. Sama, ketika kita banyak masalah, ketika kita udah buntu jalan keluar, kita harus kemana? Yang kita andalkan siapa? Kalau diri kita yang kita andalkan hanya adalah emosi, amarah, tidak mengampuni, hanya menghakimi. Tapi ketika kita lapar, ketika kita ada masalah, kita membaca firman Tuhan, kita akan tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan bagaimana caranya untuk kita belajar mengasihi, mengampuni sesama, memaafkan, dan berdamai dengan diri sendiri. Sangat tentu tidak mudah untuk kita lakukan, tapi jangan tidak melakukan itu. Cobalah, bandingin ketika kalian posisinya marah dan bandingin ketika kalian posisinya diam dengan tenang. Permasalahan selesainya di sisi mana? Jika di sisi kalian dalam kondisi tenang, masalah itu selesai, kalian mendapatkan solusi. Kenapa kalian tidak melakukan? Nah, kehidupan itu sebetulnya sangatlah mudah, teman-teman. Cuma terkadang kitanya yang membuat ribet. Karena kita kan cuma kayak gini. Nah, manusia selalu mengandalkan seperti itu. Tapi kita selalu lupa prioritasnya kita tuh siapa? Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu sudah menggenapi kita dengan firman-Nya. Itulah kenapa temanya hari ini sangatlah relate ya dalam kehidupan kita masing-masing. Jika Allah ingin hidup di dalamnya, maka taatlah. Itulah. Bawalah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada di dalam hadirat kita. Simple ilustrasi ini. Kalian pergi dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya. Kalian mau naik pesawat, kalian mau naik kereta, pasti sebelum kalian berangkat, kalian melakukan berdoa. Setelah berdoa, kalian percaya bahwa kalian sampai tujuan dengan selamat. Walaupun kalian tidak kenal masinisnya siapa, pilotnya siapa, tapi kalian percaya bahwa kalian sampai tujuan dengan selamat. Kenapa kalian tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan kalian? Bahwa Tuhan sudah menyediakan apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Percayalah, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah proses untuk kita menjadi lebih dewasa. Untuk kita mampu melewati itu semua dengan kita berdampingan melakukan firman Tuhan. Dan kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya akan apa yang ada di depan. Karena Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Sobat muda, ada challenge nih buat kalian. Sangatlah simpel. Tulislah di kertas kecil setiap harinya. 1. Ketaatan apa yang sudah kalian lakukan? Ketaatan satu aja yang kalian tulis. Dan kenakalan apa yang sudah kalian lakukan di hari ini? Tulislah satu persatu. Simpanlah di dalam Alkitabmu. Biarlah itu menjadi buat introspeksi diri kita masing-masing. Biarlah introspeksi itu bisa menjadi membuat kita tambah lebih dewasa. Semakin kita bertambah, iman kita bertumbuh, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pernyataan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kami setelah membaca renungan-Mu, kiranya renungan-Mu ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan sertai pergumulan kami, berkati setiap langkah kami kemanapun kami berada. Biarlah kami menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. See you next week. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!